Bab 981, Perubahan Karakter. Koridor gelap tidak ada habisnya saat Zuo Fan berjalan semakin dalam. Baru setelah sekian lama dia melihat secercah cahaya lampu. Sesampainya di sana setelah berjalan lebih jauh, dia menemukan 15 orang sedang membungkuk dan sebuah meja di sampingnya dengan lampu minyak memancarkan cahaya kuning yang buruk. Zuo Fan berkata, "Kalian semua lebih mengetahui wilayah utara daripada saya. Saya ingin melihat pantai laut utara. Apa solusimu?" Tuan dapat melihat bahwa sejak pedang tak terkalahkan menerobos ke wilayah utara, sekte-sekte menjadi gelisah. Penjagaannya sangat ketat di mana-mana sehingga hampir tidak ada orang yang bisa bergerak. Dan kalaupun ada yang pergi, mereka ditanyai secara menyeluruh. Gangguan apapun yang mungkin terjadi akan menyebabkan bencana. Seorang pemuda membungkuk kepada Zuo Fan dan melaporkan, untuk menghindari masalah seperti itu, seseorang harus menjadi bagian dari beberapa kelompok khusus. Salah satunya terdiri dari murid, tetua, dan pemuka dari 5 sekte besar di wilayah utara, yang bisa datang dan pergi sesuka hati selama aura mereka cocok dengan tanda tangan di token mereka. Yang lainnya terdiri dari 3 pedagang besar di negeri ini yang fokus pada persiapan perang. Mereka memiliki 3 rute perdagangan khusus untuk menggunakan dan mengirimkan barang ke setiap sekte. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka dan dengan demikian dibebaskan dari pertanyaan apapun, Zuo Fan mengerutkan kening sambil berpikir. "Lalu apa yang kamu persiapkan untukku?" "Pak, kami memang termasuk di antara para pedagang itu. Tapi meminta Pak untuk menyamarkan identitasnya terlalu sulit. Jauh lebih mudah untuk mengutak-atik laporan pengiriman jalur komersial." Pria itu menyeringai dan menunjukkan sebuah tanda. Tidak ada yang tahu bahwa salah satu dari 3 pedagang besar di wilayah utara, Klan Qian, sebenarnya adalah pion perdagangan pantai tenang yang dimanipulasi dari bayang-bayang. Hal ini untuk mencegah kedua negara terlibat dalam perang, sekaligus menghilangkan permusuhan masyarakat dan memfasilitasi perdagangan ke tingkat yang lebih besar. Sekarang setelah agen tersembunyi Serene Sores Trading mulai bergerak, Klan Qian telah menjadi front kami. Tuan bisa menggunakan kedok pengurus Klan Qian untuk bergerak. Ini adalah tanda dari Klan Qian. Tuan hanya perlu menempatkan sedikit jiwa di dalamnya. Zuo Fan melihatnya lalu berkata, "Saya paham. Akar perdagangan pantai tenang sudah sangat dalam. Anda benar-benar sudah siap. Hahaha Pak. Perdamaian ada untuk persiapan perang. Dan agar klien-klien besar kita dilayani, kita perlu memiliki jaminan." Ketua lama telah melihat saat-saat ini datang dan telah mengatur tindakan balasan. Karena Baili Jingwei telah bertindak begitu cepat, hal itu memungkinkan perusahaan kami untuk menanganinya. Pria itu menghela nafas dan menangkupkan tangannya. "Tuan, kami akan menyiapkan transportasi perbekalan 5 hari dari sekarang ke Laut Utara. Semua sekte di sepanjang jalan akan memeriksa konvoi tersebut. Dan meskipun token membantu, setiap inspeksi akan membandingkannya dengan laporan yang mereka miliki tentang transportasi dari Klan Qian untuk memverifikasi identitas Anda. Karena itu, saya harus meminta Anda memberi kami nama sehingga kami dapat menjadikan Anda anggota sejati Klan Qian di wilayah utara." Zuo Fan mengerutkan kening saat dia merenung. Dengan semua wilayah yang bertentangan dengan wilayah tengah, bahkan mungkin Klan Sangguan dan orang-orang wilayah barat akan muncul, sebaiknya aku menghindari nama-nama biasa. Dan karena itu adalah Klan Qian, maka aku akan mengambil nama mereka. Qian Fan, bukan Fan. Pembaca bintang, Fan yang pertama berasal dari namanya. Sedangkan yang kedua berarti menjengkelkan. Menjengkelkan. Qian berarti uang. Alis pria itu bergetar dan terkekeh. "Tuan benar-benar beradab. Memperlakukan uang seperti kotoran. Tidak ada yang akan membenci Qian Fan." "Hahaha." Yang lain ikut tertawa. Zuo Fan mengangguk. "Benar. Terkadang lebih banyak uang berarti lebih banyak masalah." Hahaha. Qiawer, yang masih berada di dalam toko malang itu, telah menunggu begitu lama dan merasa sangat bosan melihat sekeliling tempat itu.
Meskipun tidak ada sesuatu pun yang menarik bagi rata-rata pria. Sementara Kiawer, yang baru pertama kali melihat dunia, menganggap segalanya sebagai rasa ingin tahu. Kiawer berseri-seri saat dia menatap topeng elang berwarna ungu. Menganggapnya familiar dan menarik. Dia juga seekor burung. Jadi topeng elang itu menarik perhatiannya. Tangannya meraihnya di luar kendalinya. Tapi kemudian tangan mungil lainnya meraihnya terlebih dahulu. Penjaga toko, aku mau yang ini. Kiawer tersentak dan mengikuti topeng itu saat diambil oleh seorang wanita muda cantik yang melihatnya. Itu milikku. Kiawer tidak tahu harus berkata apa. Hanya saja topeng itu adalah sesuatu yang dia sukai dan sekarang rasanya seperti seseorang mencurinya. Wanita itu mengangkat alisnya dan menoleh ke arah anak itu dan matanya yang besar dan menggemaskan menyambutnya. Gadis kecil, hanya karena kamu mengatakannya, itu milikmu. Apakah kamu punya uang untuk itu? Apa itu uang? Jadi tidak. Hehehe. Melihat anak itu begitu bingung. Wanita itu tersenyum lebar sambil dengan penuh semangat mengeluarkan 10 batu suci di atas meja dan menggoda. Saya membelinya. Itu milikku sekarang. Kiawer masih bingung. Memandangi batu-batu itu lalu topengnya dengan penuh kerinduan dan harapan. Kiawer tidak tahu apa itu. Karena baru saja muncul ke dunia nyata. Tapi penjaga toko melakukannya dengan sangat baik. Menggunakan 10 batu suci pada topeng tua yang membosankan adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa. Rata-rata murid sekte, bahkan yang terhormat dalam hal itu, tidak akan pernah menyombongkan diri sedemikian rupa. Mereka yang menghabiskan uang seperti air adalah keluarga kekaisaran. Tetapi dengan kekuatan sekte di wilayah utara, keluarga kekaisaran dikendalikan seperti yang dilakukan di wilayah barat. Membuang batu keramat adalah hal yang lumrah. Namun orang cenderung memikirkan kembali batu keramat. Dan sama seperti dua negeri lainnya, terdapat banyak kantong uang dan sampah di mana-mana. Namun dengan wilayah utara yang dikunci, siapa yang cukup bodoh untuk datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membuang-buang uang? Adapun ketiga sekutunya, tim mereka telah menetap di pantai laut utara dan tentu saja tidak di sini. Itu berarti orang ini berasal dari kerajaan bintang pedang. Sambil menggertakkan giginya, lelaki tua itu merasa marah karena telah menebak identitasnya. Tapi kemudian dia menghela nafas, membiarkan semua rasa frustrasinya meresap dan memberi jalan bagi ketenangan. Nona, bukankah memalukan berkelahi dengan seorang anak hanya karena topeng sederhana? Apa urusanmu? Aku suka berkelahi. Menonjolkan dagunya. Wanita itu mengejek dengan alis terangkat. Aku tetap membayarnya dan wajar saja kalau itu milikku. Jangan bilang padaku bahwa 10 batu suci saja tidak cukup untuk membuat topeng yang sangat sedikit. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menegakkan punggungnya. Topeng ini terbuat dari bulu binatang spiritual tingkat 1. Scarlet Big Eagle. Dihargai. Jangan memulai saya dengan harganya. Berapa harga bulu binatang spiritual tingkat 1? Wanita itu memperingatkan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. 30 batu roh. Nona, 10 batu suci itu sangat berlebihan. Kalau begitu, lebih banyak lagi untukmu. Anggap saja sebagai hadiah. Wanita itu mendengus dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil mencibir pada Kiawer. Girly, aku tidak pernah kalah dalam pertarungan seumur hidupku. Hehehe. Kiawer mengerutkan kening, menggoyangkan hidung manisnya dan menjulurkan bibirnya. Itu hanya berhasil membuat kegembiraan wanita itu semakin tinggi. Mencubit pipi mungil itu. Bayi kecil. Setelah aku selesai melakukannya, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kita bertemu lagi. Jika tidak, kenapa tidak ikut denganku? Nona, apakah kamu sekarang seorang budak? Orang tua itu mengejek. Kamu terlalu keras kepala. Tidak semua hal di dunia ini bisa dilakukan dengan keras kepala saja hanya karena ingin mereka hanya membuangnya nanti saat bosan. Barang yang sangat disayangi tidak akan pernah dibuang begitu saja. Dan saya tidak ingin menjual barang saya kepada seseorang yang bahkan tidak bisa menghargainya.
Ambil kembali batu sucimu dan tinggalkan topengnya. Saya memberikannya kepada anak itu. Lelaki tua itu memasang wajah dingin sambil mendorong batu suci itu. Kiawer bersemangat, mengambil topengnya. Ini milikku. Dia memberikannya padaku. Wanita itu lebih cepat mengambil topengnya terlebih dahulu. Dan tangannya melesat ke depan tangan kecil Kiawer. Dia kemudian mengalihkan pandangan gelap ke lelaki tua dengan mata bersinar karena pembunuhan. Uang untuk barang. Begitulah yang selalu terjadi. Belum pernah ada orang yang bisa mengambil barang dariku. Orang tua bodoh. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Kamu selalu berkata, lebih seperti membuang uang untuk sesuatu yang menarik perhatian Anda. Lalu membuangnya ketika Anda menganggapnya membosankan. Lelaki tua itu membalas tatapannya dan mencemooh. Saya percaya jika ia memiliki jiwa, ia tidak akan pernah memilih untuk pergi bersama Anda. Nona, itu lebih baik tidak ada hubungannya dengan orang sepertimu. Tatapan tajam wanita itu tidak pernah lepas dari lelaki tua itu. Ada hal lain yang ingin kamu tunjukkan. Siapa kamu sebenarnya? Bab 982, Raja Pedang Hujan Dingin. Seorang penjual yang patah hati saat tuannya membuangnya. Lelaki tua itu mengeluh lalu mencemooh. Nona, selain membeli barang, masih ada masalah kemauan untuk kelancaran perdagangan. Namun, saya tidak mau menjualnya kepada Anda, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya. Jadi tinggalkan saja dan pergi. Wajah wanita itu menunduk sementara Kiawer menjadi cemas. Biarkan aku mengambilnya. Dia memberikannya padaku dan tidak akan menjualnya padamu. Ya, dia tidak akan menjualnya. Sayang sekali. Apa yang saya inginkan, saya beli. Meskipun dia tidak mau. Dengan rasa haus darah dingin terpancar di matanya dan senyuman sinis. Dia melepaskan kekuatannya untuk menjepit lelaki tua itu di dinding. Tangan wanita itu mengeluarkan energi pedang. Nadanya mematikan. Orang tua bodoh. Saya bukan pedagang dan tentu saja tidak di sini untuk menawar. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi kamu akan membayar karena menentangku. Wanita itu menjentikkan tangannya dan sebilah pedang terbang keluar. Orang tua itu bahkan tidak bisa berkedip saat menghadapi kekuatan yang begitu besar. Menempel di dinding. Dia tahu ini akan terjadi sejak awal. Sekarang memilih untuk menyambut kematian yang dia tahu akan datang. Dia selalu setia pada Serene Sores Trading. Untuk menyuarakan kesalahannya pada ketua. Dia berani meludahi wajah orang lain dan sekarang dia cukup berani untuk menyerahkan nyawanya demi ikatan antara tuan dan pelayan. Dia telah melepaskan segalanya dan siap untuk meneruskan. Berhenti. Sebuah teriakan datang dari koridor gelap. Diikuti dengan suara tenang. Nona, kamu bisa membunuh sesukamu. Tapi cobalah melakukannya di luar si Bright City. Jangan sampai kamu ingin semua mata tertuju pada kami semua. Wanita itu menyeringai. Menatap pintu masuk koridor gelap dengan nada mengejek. Kamu pikir aku peduli? Nona tidak peduli pada semua orang kecuali pendapat satu orang. Zuo Fan berjalan keluar dari bayang-bayang. Nadanya datar. Pria itu tidak ingin ketinggalan membuat masalah atau hal itu akan menimbulkan kemarahannya. Dan karena apa? Topeng yang lusuh. Hahaha. Alis wanita itu bergetar dan meringis. Hatinya tenggelam dan memikirkan segalanya sebelum menarik auranya. Lelaki tua itu merosot dari dinding dan terengah-engah menyelamatkan nyawanya. Dia siap untuk mati. Tetapi siapapun yang hidup akan senang bisa keluar dari kematian itu dengan nyawanya yang masih ada. Menatap tajam ke arah Zuo Fan. Wanita itu menyipitkan mata dan mengepalkan tinjunya sambil menggeram. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku? Saya tidak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan membungkuk. Saya hanyalah pengurus klan Qian di negeri utara. Qian Fan. Toko lemah ini berada dalam perawatan klan saya dan saya harap Nona akan memaafkan. Hahaha. Wanita itu menatap tajam. Klan Qian. Salah satu dari 3 saudagar hebat. Ya, berbohong. Wanita itu meludah. Pedagang hanya mementingkan uang. Selalu mempertimbangkan untung dan rugi.
Menurutmu mereka akan menawar denganku di toko kumuh seperti ini? Dan dari penampilanmu dan wajahmu yang tanpa ekspresi, kamu juga bukan sembarang orang yang tidak bergerak-gerak karena niat membunuhku. Tidak mungkin klan kian kecil memiliki orang sepertimu sebagai pengurusnya. Siapa kamu? Zuo Fan membungkuk sedikit sambil tersenyum lebar. Terima kasih atas pujiannya Nona. Kalau soal siapa aku, tak perlu bertanya. Bagaimanapun aku tak perlu bertanya siapa Rindu itu. Singkatnya, aku bukan ancaman untuk dilewatkan dan jika Rindu tidak menganggapku sebagai musuh, kita masing-masing dapat menempuh jalan kita masing-masing. Ada banyak jalan bagi kita berdua untuk tidak pernah bertemu. Hahaha. Tapi kamu sudah tahu siapa aku. Wanita itu bingung bagaimana baru saja muncul seseorang yang memiliki pengaruh padanya. Siapa dia? Bagaimana saya bisa percaya bahwa Anda tidak bermaksud jahat kepada kami tanpa menyatakan siapa Anda sebenarnya? Zuo Fan mengangkat bahu. Apakah saya benar-benar tahu? Hahaha. Nona, Anda berani mengambil risiko di sini. Aku hanya merasa Nona tidak seharusnya membuat keributan. Itu saja. Nona tidak perlu memeriksaku juga. Mampu memberitahukan identitas Anda menunjukkan bahwa Anda tidak perlu tahu lagi bahwa penyelidikan apapun tidak akan membuahkan hasil dan hanya akan membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Apakah itu ancaman? Sebuah peringatan. Dengan seringai tak tertahankan terpampang di wajahnya. Mata Zuo Fan memancarkan kilatan tajam. Jika kamu pergi ke negeri barat, kamu akan menyadari bahwa dunia ini luas dan masih ada orang di atasmu. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat terhindar dari musibah tertentu. Kehati-hatian selalu dihargai dalam hidup. Jangan sampai kecelakaan sekecil apapun dapat menghancurkan segalanya. Menjadi terlalu percaya diri tidak akan membantu siapapun. Kerutan di kening wanita itu bergetar. Matanya bingung. Negeri barat, kamu itu. Wanita itu tersentak dan meringis menyadari kesadarannya yang tiba-tiba. Mulut Zuo Fan melengkung. Memainkan kartu misteri. Nona tidak perlu mengatakannya. Ketahui saja. Yang terbaik adalah kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri dan tidak membuat semuanya menjadi kacau. Wanita itu merasa berkonflik. Tapi kemudian mendengus dan bergegas pergi. Tunggu. Zuo Fan mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Bolehkah Nona berbaik hati mengembalikan topeng putriku? Berhenti sejenak. Wanita itu menatap Kiawer lalu mengejek. Putrimu. Hahaha. Seseorang yang rata-rata sepertimu sebenarnya memiliki putri yang cantik dan menggemaskan. Langit pasti buta. Hahaha. Tidak ada yang aneh dengan itu. Ibunya mengambil semua pujian. Cukup dengan rasa puas diri. Membiarkanmu pergi sudah merupakan kebaikan bagiku. Jangan pernah berpikir kamu akan mendapatkan hal-hal yang aku minati. Wanita itu mendengus dan menolak. Zuo Fan berkata, kalau begitu aku tidak punya pilihan. Di antara para praktisi, semakin banyak teman semakin banyak pilihan yang Anda miliki. Karena Nona bersikeras membuat keributan. Jika terjadi sesuatu dan penyelidikan dimulai karena kamu, pria itu, kamu bilang kita harus menempuh jalan kita sendiri. Tapi kamu jelas-jelas memihak kita sendiri. Bukan kami yang melakukannya. Tapi Andalah yang memprovokasi. Tatapan dingin Zuo Fan tertuju padanya. Nona, aku sama sepertimu. Tidak bisa melepaskan apa yang menarik perhatianku. Meskipun itu uang receh atau peniti. Hal yang sama berlaku untuk putri saya. Apa yang membedakan kami, bagaimanapun, adalah bahwa saya tidak memiliki empati atau kesadaran yang menghalangi saya untuk membuat masalah karenanya. Tidak seperti Rindu di sini. Wajah wanita itu bergetar dan menggeram saat dia menjentikkan tangannya dengan marah. Melemparkan topeng ke arah Zuo Fan. Kamu belum mendengar bagian terakhir dariku. Wanita itu pergi dengan ancaman yang menggantung saat dia bergegas keluar pintu. Seringai menyeramkan Zuo Fan muncul saat dia menangkapnya. Memberikannya kepada Kiawer yang penuh harapan dan bahagia di sisinya. Tuan mempunyai keberanian untuk membujuk penyihir itu agar menyerah. Saya kagum. Orang tua itu membungkuk di hadapan Zuo Fan sebagai rasa terima kasih.
Zuo Fan tersenyum. Kamu tahu siapa dia? Dari area pusat. Mata lelaki tua itu yang memudar bergetar ketika dia menghela nafas. Intel mengatakan para ahli perkasa telah menginvasi wilayah utara. 10 pangeran kekaisaran dan pedang tak terkalahkan memimpin 5 raja pedang. Di antara 9 raja pedang, satu-satunya wanita adalah Raja Pedang Hujan Dingin, Bali Yuyu. Zuo Fan mengangguk. Tepat dia. Lalu bagaimana Tuan Muda bisa menakutinya? Takut akan konsekuensinya. Zuo Fan berkata. Dia hanya takut pada satu orang. Pedang tak terkalahkan Baili Yutian. Mereka telah menginvasi wilayah utara namun tidak muncul karena Baili Yutian meminta mereka untuk bersikap halus. Semua penantian ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Dapat dikatakan bahwa gangguan apapun yang mereka sebabkan sebelumnya akan menimbulkan kemarahannya. Jadi kupikir dia lebih takut padanya daripada keras kepala. Itu sebabnya saya tidak takut sama sekali. Lelaki tua itu merenungkan kata-katanya dan mengangguk. Lalu mengapa dia mengembalikan topengnya? Dia bisa saja takut lagi. Zuo Fan tersenyum. Baili Yutian tidak akan kekurangan kemenangan dalam operasi ini. Tetapi sekarang ada seseorang yang ikut campur dalam bisnis mereka. Hahaha. Siapapun yang menyebabkan bencana ini pasti akan terkena kemarahan Baili Yutian. Tapi siapa yang bisa menghalangi mereka ketika mereka memiliki kekuatan seperti itu? Pernahkah kamu mendengar tentang hal-hal di wilayah barat? Zuo Fan memandang ke arahnya. Intelijen perusahaan Anda seharusnya mengetahui bahwa Baili Jingwei memiliki orang-orang yang mengawasi saya di negeri barat dan harus mengetahui kejadian mengerikan itu. Gunung Setan. Dengan tepat, Zuo Fan mengangguk dengan kilatan di matanya. Gunung Iblis terlalu tidak diketahui sambil menunjukkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menyebabkan 9 raja pedang dan bahkan pedang tak terkalahkan menjadi lelah. Manusia takut akan hal yang tidak diketahui. Jadi saya mengisyaratkan bahwa saya berasal dari Gunung Setan. Semakin kuat penampilanku, semakin lemah perasaan mereka. Karena dia hampir tidak tahu apa-apa tentangku. Dia takut melakukan apapun yang bisa menimbulkan masalah. Mungkin Gunung Iblis bukanlah apa-apa. Tapi jika memang demikian, rencana mereka akan gagal dan siapa yang akan dihabisi oleh pedang tak terkalahkan. Hahaha. Itu berarti siapapun yang menarik perhatian Gunung Iblis adalah iblis malang. Ini adalah salah satu tanggung jawab yang tidak mampu dia tanggung. Bab 983, saya ingin bertemu. Orang tua itu memutar-mutar janggutnya dan meluangkan waktu untuk memikirkan kata-katanya sebelum berkata kepada Zuo Fan. Tuan benar-benar luar biasa. Wawasan yang begitu mendalam tentang musuh hanya dengan sekali melihat. Saya tidak tahu apa yang dilihat Tuan Muda kedua dalam diri Tuan hingga mempercayai Anda. Tetapi sekarang saya tahu. Visi Tuan Muda kedua tidak ada bandingannya. Hahaha. Tidak perlu melakukan itu. Kamu membuatnya terdengar seperti dia mengajakku bergabung. Zuo Fan menekankan posisi terdepannya dalam semua ini. Orang tua itu terdiam lalu mengangguk. Ya, kami adalah pelayan setia Anda, Tuan. Tapi aku punya satu keraguan. Apakah Tuan berasal dari Gunung Iblis itu? Gunung Setan. Mata Zuo Fan bergetar seolah ketakutan. Tapi kemudian dia menunjukkan senyuman saat dia menoleh ke lelaki tua yang penuh harapan itu. Apakah kamu percaya ada hal seperti itu di dunia? Karena terkejut, lelaki tua itu ragu-ragu sebelum menggelengkan kepalanya. Karena saya tidak tahu seberapa luas dunia ini. Saya meminta Tuan untuk menjelaskannya. Kebenaran bisa menjadi kebohongan. Sebagaimana kebohongan bisa berubah menjadi kebenaran. Ketiadaan sesuatu tidak menyangkal atau membuktikan keberadaannya. Mata Zuo Fan bersinar dan tertawa pada dirinya sendiri. Tidak masalah jika hal seperti itu ada. Yang penting orang-orang mempercayainya. Jika hal itu tidak ada sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk muncul di kemudian hari. Bukan? Hahaha. Wajah lelaki tua itu berkedut dan matanya tiba-tiba melebar. Menatap Zuo Fan dengan lebih hormat. Dia memberikan pukulan yang dalam dengan penuh rasa kagum. Tuan itu seperti dewa.
menyiapkan panggung yang begitu besar, menarik pejabat, kaisar, dan pengemis. Tapi jika namanya terbukti palsu, bukankah model perusahaan Anda adalah tidak memperhatikan orang? Biarkan itu menjadi nyata seiring berjalannya waktu. Zuo Fan menyeringai. Orang tua itu mengerti dan tampak bersyukur. Kembalinya mereka baru saja menerima bantuan dewa. Bukan. Bantuan pria misterius ini. Zuo Fan telah memberi Serene Sores Trading kesempatan kedua. Hanya datang sesekali untuk menunjukkan jalannya. Untuk memperjuangkan opini publik. Karena dia menginginkan kekuatan yang menyebar dari sudut ke sudut dunia. Dia tidak bisa membiarkan semuanya berada dalam pengawasan Tuan Muda kedua. Wu Randong hanyalah seorang pemandu. Sedangkan pemimpin perusahaan yang sebenarnya adalah seorang pria dengan bakat dan visi. Membuat namanya dikenal dan menunjukkan keahliannya adalah salah satu dari banyak langkah yang harus dia ambil untuk menjadikannya. Berjalan menuju Kiawer yang sedang pusing bermain dengan topeng barunya. Zuo Fan pergi bersamanya. Orang tua itu telah membungkuk selama ini. Menyatakan rasa hormatnya yang tiada habisnya. Penjaga yang sama sekali lagi muncul saat mereka keluar dari toko dan berkata dengan sopan. Tuan. Saya telah mengatur tempat untuk Anda menginap. Silakan ikuti saya. Dia memimpin Zuo Fan dan Kiawer ke kamar mereka di mana mereka berkultivasi dengan damai sambil menunggu 5 hari berlalu. Di alur yang tenang, dalam dan tersembunyi. Tanpa sedikit pun sinar matahari menyinari tanah. Rasa dingin semakin tebal, meresap ke dalam tulang seseorang. Di tempat yang sangat dingin inilah selusin pria duduk di tanah yang lembab. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua dengan mata yang tajam dan semangat yang kuat. 4 orang yang paling dekat dengannya adalah 4 Raja Pedang Baili. Dan di belakang mereka ada 10 anak muda. Dengan putra mahkota memimpin pangeran keluarga kekaisaran lainnya. Mereka datang bersama dengan patriark dan Raja Pedang mereka untuk belajar dalam perjalanan ini dan berkembang. Untuk melanjutkan warisan klan terkuat. Suara mendesing. Seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lalu mulai menjentikkan tangannya dengan marah dan menendang kakinya sebelum menjatuhkan diri ke samping keempat Raja Pedang dengan napas dalam-dalam untuk memulai mediasi. Bagaimana kamu bisa berkultivasi dengan pikiran yang gelisah? Baili Yutian berbicara sambil membuka matanya. Yuyu, apa yang terjadi? Apakah ada kabar dari Jingwei? Yang lain juga menoleh. Bali Yulei mengerutkan kening dan menegur Bali Yuyu. Yuyu, sebenarnya apa masalahnya sampai begitu marah? Anda mengganggu meditasi patriark. Apakah Anda menemukan sesuatu yang menjadi pertanda buruk bagi kami? Maafkan saya, patriark. Saya tidak bersungguh-sungguh. Dia berdiri dan membungkuk pada Baili Yutian dengan ketakutan. Memperhatikan dari sudut matanya untuk setiap gerakan darinya. Wajahnya tetap tenang. Seperti danau yang tenang. Baili Yutian akhirnya berdiri dan berbicara tanpa memandangnya. Bicaralah dulu baru kamu bisa meminta maaf. Kau tahu, aku paling benci kalau orang-orang mulai mengamuk seperti sekelompok anak-anak. Jangan bertingkah seperti ini lagi tanpa alasan apapun saat aku ada. Aku tidak akan melakukannya. Bali Yuyu buru-buru membungkuk. Sesuai perintah patriark. Saya pergi memeriksa area tersebut dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Perdana Menteri belum bergerak, tapi apa? Dalam perjalanan pulang, aku bertemu seseorang. Nada bicara Bali Yuyu merendah saat dia ragu-ragu. Baili Yulei mengerutkan kening dan menyela. Seseorang? Siapa? Apakah dia ada hubungannya dengan kita? Apa yang membuatmu begitu gelisah hingga tidak bisa tenang? Dia, aku baru saja bertemu dengannya. Tapi sepertinya dia berasal dari Gunung Iblis. Gunung Setan. Sekte misteri dari negeri barat. Bali Yuyu tegang saat dia mengucapkannya. Namun Baili Yulei tiba-tiba berteriak. Informasi yang kami dapatkan dari wilayah barat mengatakan bahwa penguasa Gunung Iblis begitu kuat sehingga dapat menyaingi patriark. Dan membuat ahli terkuat di wilayah barat duduk santai sementara dia menghancurkan 5 sekte tanpa peringatan. Bagaimana seseorang dari Gunung Iblis bisa muncul begitu saja di wilayah utara? Patriark.
Kita tidak hanya menghadapi aliansi 4 negeri tetapi juga kekuatan yang tidak diketahui ini. Ciri-ciri Baili Yutian sedikit berubah lalu dia berbicara dengan dingin. Yulei, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa penguasa Gunung Iblis bisa menandingiku? Tidak pernah. Dia tidak bisa mencapai level patriark. Tapi dia jauh lebih kuat dari Raja Pedang. Baili Yulei bergidik saat menyadari fokus pemimpinnya. Dia tahu praktisi tidak pernah suka dibandingkan dan terburu-buru menjelaskan. Baili Yutian terkekeh. Matanya dingin. Yulei, bukankah aku sudah memberitahumu? Anda tidak perlu berjalan dengan susah payah di sekitar saya dan hanya mengatakannya apa adanya. Menurut orang-orang di wilayah barat, penguasa Gunung Iblis, Tuan Sembilan Kata-Kata, telah lama melampaui kekuasaan surga. Tidak perlu terlalu berhati-hati di sekitarku. Menjadi lebih baik atau lebih rendah dariku. Hanyalah kata-kata yang sia-sia. Pernahkah kamu melihatnya? Oh, benar, Patriark. Kami tidak pernah melihatnya dan tidak banyak orang dari wilayah barat yang melihatnya juga. Dengan bagaimana rumor tersebut beredar? Rumor tersebut pasti dibesar-besarkan. Menyeka keringat dingin di alisnya. Baili Yulei tertawa kering. Patriark tahu untuk tidak mempercayai desas-desus. Tidak ketika mereka dihias setiap kali diteruskan. Mungkin ini adalah rencana negara barat untuk mengintimidasi kita. Mungkin Gunung Iblis bahkan tidak ada. Juga tidak ada ahli seperti itu. Baili Yutian mengangguk. Ya, meskipun kemungkinan seperti itu memang ada. Ada banyak yang mencari ketenaran dan kekayaan. Dunia tidak kekurangan orang-orang yang berpikiran jahat. Ini mungkin rencana wilayah barat. Bersikap halus dalam menciptakan Gunung Iblis dari ketiadaan untuk menakutiku dan menjaga kedamaian lebih lama. Patriark benar. Tapi lelaki Gunung Iblis ini benar-benar ada. Baili Yulei memuji lelaki tua itu. Tapi kemudian Baili Yutian beralih topik. Ini berarti ini bukanlah sebuah skema. Karena inti dari misteri yang tak terlukiskan ini tidak jelas dan tidak dapat diuraikan. Dengan kedatangan seorang murid, itu berarti Gunung Iblis itu ada. Saya ingin bertemu dengannya. Patriark, kamu ingin bertemu dengannya? Baili Yulei menangis kaget. Baili Yutian mengangguk dan matanya bersinar. Saya tidak pernah kalah sekalipun sepanjang hidup saya sebagai kultivator dan telah mencari lawan yang layak. Sekarang setelah orang fana ini muncul, saya bersemangat. Saya berharap sebelum perang dimulai, saya bisa melihat muridnya dan mengujinya. Itu ide yang bagus. Hahaha. Baili Yutian tertawa dan menoleh ke Bali Yuyu. Yuyu, ceritakan semuanya tentang pertemuanmu denganku. Saya perlu menilai dia. Bab 984 tidak ada larangan penahanan. Ya, Patriark. Atas perintahnya, Baili Yutian segera membungkuk dan menceritakan semuanya. Baili Yutian menyipitkan mata. Yuyu, kamu adalah ahli puncak Genesis Stage. Bahkan dengan harta iblis menyembunyikan kultivasimu yang sebenarnya. Tetapi saat kamu melepaskan rasa haus darahmu, anak itu melihat kekuatan dan identitasmu. Namun terlepas dari semua itu, anak anjing Radiant Stage lapis ketiga tidak takut padamu. Menggunakan kata-kata persuasifnya untuk mundur. Bahkan tanpa topeng. Sungguh semangat langka yang dia miliki. Aku harus mendengarkan peringatan Patriark atau aku sudah lama melepaskan kepalanya dari bahunya untukmu. Kerugian tetaplah kerugian. Tidak ada alasan. Baili Yuyu mengangkat tangannya dengan marah. Tapi Baili Yutian membentaknya. Pria itu memiliki keterampilan untuk memahami kelemahanmu dan memanfaatkannya. Itu salahmu karena tidak menyembunyikannya dengan baik dan hilang tanpa keraguan. Terimalah dan jangan mengamuk padaku seperti remaja. Kamu adalah Raja Pedang. Jadi bertingkahlah seperti itu. Wajah Baili Yuyu bergetar saat dia menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam. Meski dendamnya masih membara di dalam dirinya. Baili Yutian mengangguk. Yuyu, besok kamu akan memata-matai anak itu dan mengukur reaksinya. Saya ingin melihat bagaimana murid Gunung Setan dibandingkan dengan murid klan Baili kami. Mata-mata. Itu saja.
Ya, mata Baili Yutian berbinar. Dan aku bahkan akan mengizinkanmu membunuh kali ini. Tidak ada larangan. Bali Yuyu berseri-seri dengan semangat. Terima kasih banyak, Patriark. Mari kita lihat Pang itu menjadi sombong lagi. Tetapi, Baili Yutian menerobos ke dalam kesempatan yang menggembirakan. Satu-satunya yang tidak menjadi sasaran pembunuhanmu adalah murid Gunung Iblis. Bali Yuyu bergidik. Tapi Patriark, pertama-tama kamu bilang padaku aku bisa membunuh dan sekarang kamu bilang bukan dia. Lalu apa? Saya ingin mengujinya, bukan membunuhnya. Baili Yutian menarik napas dalam-dalam, memandang ke langit. Seperti tuan, seperti murid. Aku ingin melihat bagaimana murid Gunung Iblis dibandingkan dengan murid klan kita. Akankah dia tetap bersikap datar saat menghadapi penyihir gila yang sedang mengejar darah panas? Hahaha, ini akan menjadi ujian yang hebat. Hati Bali Yuyu berdebar-debar. Patriark, saya pikir saya adalah Raja Pedang yang Anda sendiri berhak. Kenapa saya tiba-tiba menjadi penyihir gila? Setidaknya tunjukkan rasa hormat. Baili Yutian tidak peduli. Nyengir pada dirinya sendiri. Baili Yulei mengerutkan kening. Patriark, dengan Yuyu mendatangkan malapetaka di wilayah utara, itu akan membuat perang semakin dekat. Lalu penempatan Jingwei. Tidak apa-apa. Baili Yutian memotongnya. Jingwei adalah Perdana Menteri dan menghargai kemenangan kekaisaran. Sementara saya hanya mencari lawan yang layak untuk belajar dan memahami dunia dengan lebih baik untuk meraih kekuatan yang lebih besar. Siapapun yang menghalangi saya, bahkan kepentingan kekaisaran, harus menyingkir. Mengerti? Mereka semua bergidik di dalam dan membungkuk. Ya, Patriark, dengan tidak adanya bisnis. Sekarang saatnya untuk masalah pribadi. Pak. Baili Yutian menjadi sedingin es sekali lagi dan menjentikkan tangannya sambil menatap Bali Yuyu. Sebuah kekuatan yang keras dan kuat menghantamnya. Memutarnya 3 kali sebelum terbanting ke tanah dengan suara keras dan mengeluarkan darah dari mulut. Baili Yulei memulai. Patriark, saya memintanya untuk mencari. Namun dia pergi ke toko barang bekas. Wanita sangat berubah-ubah. Nada bicara Baili Yutian sedingin tatapannya. 1000 cambukan harus meluruskannya. Yulei, kamu akan menegakkan hukumannya lalu suruh dia melanjutkan tugasnya. Ya, mereka semua tertunduk tanpa pilihan. Bali Yuyu bahkan tidak berkomentar. Meski pipinya bengkak, Baili Yutian kembali ke tempat duduknya. Dan yang lain bergegas melakukan hal yang sama. Baili Yulei menghela nafas dan membawa Bali Yuyu ke balik pepohonan dan retakan tajam membelah udara. 1000 cambukan kemudian, Baili Yutian terhuyung-huyung dengan keringat mengotori wajahnya sementara darah merembes dari punggungnya yang terkoyak. Dia, bagaimanapun, menahan rasa sakit. Mengertakkan gigi dan membungkuk kepada Baili Yutian sebelum terbang ke misinya. Baili Yulei mengepalkan cambuk di tangannya. Menghela nafas saat dia kembali ke tempat duduknya. 5 hari kemudian, karavan Qian sudah siap. Zuo Fan, pramugara palsu, memimpin gerbong yang ditarik oleh binatang spiritual tingkat 3 sambil dikawal oleh 15 penjaga. 15 penjaga yang sama yang dia lihat di ruangan gelap itu. Sambil berteriak, makhluk spiritual itu meraung dan menarik angkutan berat itu dengan cepat. Sementara orang-orang duduk di dalam tempat yang hangat dan ada anggur. Meskipun ada sesuatu yang terasa aneh karena suatu alasan, mereka terus merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka sesekali. Melihat keluar dengan waspada, mereka melihat seorang wanita dingin mengikuti dari belakang dengan seringai menakutkan yang membuat mereka menggigil. Tuan, mengapa wanita itu terus menatap kita? Menarik Zuo Fan ke jendela. Penjaga itu menunjukkan padanya. Transportasi kita bersifat rahasia di wilayah utara, jadi kenapa kita punya ekor? Zuo Fan tersenyum. Tidak apa-apa. Hanya salah satu dari 9 Raja Pedang. Bali Yuyu di wilayah tengah. Terakhir kali kami bertengkar. Jadi sekarang dia datang hanya untuk menakut-nakuti kami. Pria itu hampir meludahkan darah karena ketakutan. Bali Yuyu. Dan tidak masalah jika dia membuntuti kita. Kap.
Kamu sungguh mempunyai hati yang besar. Wajah yang lain berkedut saat mereka melihat Zuo Fan dengan kaget. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa Raja Pedang sedang membuntuti mereka. Apa yang membuatnya lebih buruk? Bos baru bahkan tidak peduli. Apakah ini kebodohan atau keberanian? Orang lain pasti akan mengompol saat mendengar Raja Pedang menyerang mereka. Zuo Fan menyeringai dan mengusap kepala Qiaoer. Qiaoer terkikik setelah melihat tatapannya dan mengejek. Mengapa kamu takut? Lagi pula dia tidak akan pernah menyentuh kami atau dia sudah melakukannya 5 hari yang lalu. Ayah membuatnya marah besar namun tetap meminta dia mengembalikan topengku. Jika tidak dulu, pasti tidak sekarang. Jadi santai saja. Kamu bertengkar dengannya saat itu. Semua orang berteriak dan tampak bingung. Sebelum membungkuk hormat, Tuan sungguh luar biasa, bahkan Raja Pedang mundur. Kami kagum. Sekarang kami tahu mengapa Tuan muda kedua ingin mengikuti Tuan. Zuo Fan melambai ringan. Tolong. Anda harus berterima kasih kepada Baili Yuqian. Dialah yang menetapkan batasannya sehingga 9 Raja Pedang tidak bisa bergerak tanpa izinnya. Ledakan. Ledakan tiba-tiba yang datang dari belakang mengguncang kereta. Mengguncang bumi dan menakuti makhluk spiritual. Binatang spiritual tingkat 3 menjadi liar karena suara yang tiba-tiba itu. Melawan dan melepaskan ikatannya. Kereta mulai bergoyang di bawah kaki Zuo Fan dan yang lainnya dan menunjukkan tanda-tanda akan segera roboh. Mereka menyerbu keluar dan pemandangan yang tiba-tiba itu membuat mereka terkejut. Kemanapun mereka memandang, lukisan alam yang tadinya bersalju dan indah kini hangus hitam berlubang di mana-mana. Dari 5 gerbong, yang terakhir tidak terlihat. Bahkan 5 binatang spiritual tingkat 3 pun tidak menariknya. Kita hanya bisa menebak dengan liar. Dari bumi yang menghitam, bahwa mereka hancur lebur dalam ledakan itu. Wajah semua orang berkedut dan lutut mereka melunak karena ketakutan. Seseorang menoleh ke Zuo Fan dan merengek. Tuan, bukankah Anda mengatakan dia tidak akan? Ya, 5 hari yang lalu dia tidak menyerang, jadi kenapa sekarang? Zuo Fan tenang. Sepertinya orang tua bodoh itu telah melepaskannya. Tapi sejauh mana? Itulah pertanyaannya. Bab 985 Pengujian. Suara mendesing. Sosok dingin mendarat hanya 100 meter dari kelompok Zuo Fan dengan seringai dingin. Semua orang menjadi jeli saat melihat penyihir keji ini. Terhuyung mundur. Hanya Zuo Fan yang tidak hanya berdiri tegak, tetapi berjalan mendekat, dengan senyuman yang tak terlukiskan. Nona, kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu? Bagus. Kuharap. Simpan kata-kata licikmu untuk dirimu sendiri. Bali Yuyu menyeringai miring, mengejek. Nak, bukankah kamu bilang aku tidak akan menyentuhmu? Lihat saja aku. Saya memastikan untuk menghancurkan barang-barang Anda dan membunuh orang-orang Anda. Sekarang giliranmu. Hahaha. Tawa Bali Yuyu membuat yang lain kedinginan. Sementara senyuman Zuo Fan tidak pernah pudar. Perlahan menggelengkan kepalanya saat dia berjalan mendekat. Nona, akulah yang menyinggung perasaanmu. Yang lain tidak ada hubungannya dengan ini. Mengapa melampiaskannya pada orang yang tidak bersalah? Bukan pada saya. Tidak bersalah. Tidak ada orang di sekitarmu yang tidak bersalah. Bali Yuyu mendengus. Merasa bercanda. Karena kamu sangat peduli pada mereka. Aku akan meninggalkanmu untuk yang terakhir kali sementara aku memeras nyawa mereka semua di depanmu. Itu salahmu. Mereka akan mati. Dosa mereka karena bekerja denganmu. Zuo Fan menghela nafas. Apakah kamu harus melakukannya? Melibatkan orang lain dalam perselisihan orang lain bukanlah cara yang tepat. Inilah aku. Tepat di depanmu. Jadi jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Setidaknya aku akan menjadi orang pertama yang mati sebelum mereka. Tidak semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Semakin Anda ingin mengorbankan diri sendiri dan meringankan kejahatan Anda, semakin saya ingin menyelamatkan Anda untuk yang terakhir dan membiarkan mereka mati di depan Anda. Karena Anda, aku akan menyesal memakanmu di dalam sebelum aku melanjutkan ke kamu.
Inilah yang kamu dapat karena membuatku kesal. Bali Yuyu menggeram sambil menatap Zuo Fan yang terus mendekat. Bukankah kamu dari tempat itu? Bukankah kamu tangguh? Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan beberapa nyawa. Bukannya aku tidak bisa, tapi aku tidak pernah mempertimbangkannya. Zuo Fan telah mencapai Bali Yuyu pada saat ini. Hanya 1 meter di antara mereka. Saat senyuman samarnya semakin lebar. Nona, apakah wajahmu terluka? Mungkin. Itu tidak akan berlaku untuk gadis cantik sepertimu. Nona, Anda harus menggunakan Yuan Qi Anda untuk memperbaikinya dan tidak membuang waktu untuk sesuatu yang hambar seperti menuai kehidupan. Zuo Fan mengulurkan tangan, mengejar pipi Bali Yuyu yang bengkak dan merah. Bali Yuyu melompat mundur dan berteriak. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Menyembuhkanmu, Nona. Karena terlalu berat bagimu untuk melakukannya sendiri. Zuo Fan menyeringai. Tangannya yang terangkat bersinar hijau dan memancarkan vitalitas. Goresan seperti itu tidak berarti apa-apa jika Nona berkultivasi. Sembuh dalam sekejap. Tapi untuk tetap seperti ini, terlepas dari kelihatannya, aku harus melakukannya sendiri sehingga pemimpinmu tidak perlu dicela. Bali Yuyu menggeram dan alisnya bergetar. Simpan tanganmu sendiri. Ini adalah hukuman patriark. Hanya dia yang berhak memutuskan kapan penyakit ini akan sembuh. Dan tentu saja bukan Anda. Apakah aku berasumsi bahwa patriarkmu juga yang menghasutmu untuk menyerang kami? Apakah patriark membiarkanmu membunuh sekarang? Zuo Fan tersenyum. Bali Yuyu menyeringai dingin. Benar sekali. Tidak ada yang menghalangiku. Keberuntunganmu sudah habis. Apakah patriark menyuruhmu membunuhku juga? Zuo Fan berteriak. Bali Yuyu tersentak. Butuh beberapa saat sebelum tersenyum sinis. Baiklah lagi. Nak, tunggu saja sampai aku membunuhmu. Apakah begitu? Zuo Fan berseri-seri, menggelengkan kepalanya setelah mendapatkan jawabannya. Bali Yuyu menutupinya dengan baik. Tapi perubahan sikap sepersekian detik saja sudah cukup untuk mengkhianati kebenaran. Baili Yutian memang menyuruhnya melakukan pembunuhan besar-besaran. Tapi sampai batas tertentu, orang bodoh tua itu ingin mengujiku. Atau lebih baik lagi, menguji murid-murid Gunung Iblis dan Tuan Sembilan Kata-Kata. Hahaha, terima kasih, Gunung Iblis. Kamu akhirnya mengharumkan nama palsumu dengan mendapatkan yang terkuat di wilayah fana. Itu berarti bahkan 9 Raja Pedang akan membutuhkan persetujuan eksplisitnya sebelum menyentuh siapapun dari Gunung Iblis. Harus kukatakan, nama itu pasti ada kegunaannya. Sambil nyengir penuh percaya diri, mata Zuo Fan bersinar penuh wawasan. Bali Yuyu, Raja Pedang yang agung dan dihormati, diliputi oleh perasaan yang sangat buruk, diliputi rasa takut. Zuo Fan terlalu tidak dikenal sehingga merampas kepercayaan dirinya. Bali Yuyu menjadi marah, tidak bisa menerima senyum sombongnya yang mengejek. Apa yang kamu tersenyum? Kamu tidak percaya aku bisa membunuh? Oh, aku yakin. Baiklah. Anda pasti memiliki keinginan untuk membunuh saya. Itu sebabnya saya di sini, di hadapan Anda, atas belas kasihan Anda yang lembut. Zuo Fan melambai meremehkan dan melanjutkan berjalan menuju Bali Yuyu. Mereka begitu dekat sekarang. Mereka bisa saling bersentuhan. Bahkan napas mereka pun terasa hangat di sisi lain. Meski cuaca dingin, Bali Yuyu memerah dan melompat mundur, membuat jarak di antara mereka dan panik. Apa yang kamu lakukan? Datang ke hadapan Nona. Siap ditangkap dan dipresentasikan di leherku. Zuo Fan mengangkat alisnya yang mengejek. Kenapa? Nona benci kalau aku benar-benar memahami situasi ketidakberdayaanku dan menerimanya. Bibir Bali Yuyu bergetar saat dia melihat senyum cerah dan tak tertahankan Zuo Fan dengan wajah merah dan pikiran kosong. Dia adalah Raja Pedang yang perkasa dari Kerajaan Bintang Pedang di wilayah tengah. Siapapun, hampir semua orang, harus menggaruk dan bersujud di kakinya, bahkan memujanya. Lalu kenapa seseorang begitu berani dan melanggar ruang pribadinya dengan senyuman lucu? Bali Yuyu kehilangan akal sehatnya. Sambil menunjuk ke arah Zuo Fan,
Tetap di sana. Jangan mendekat. Jangan berpikir aku akan melepaskanmu begitu saja. Aku pasti akan menyiksamu dan membiarkanmu merasakan kengerian yang nyata saat aku membunuh anak buahmu. Satu orang setiap hari. Siapa yang tahu kapan giliran Anda akan tiba saat Anda berkubang dalam keputusasaan. Bali Yuyu tidak lagi memandang Zuo Fan dan menghilang. Hanya jejak kaki di salju yang memberikan bukti bahwa ada seorang wanita anggun dan kejam yang pernah ada di sini. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke yang lain. Teman-teman, lihat gerbongnya. Kami terus maju. Tidak ada yang bergerak. Terlalu kaget untuk bereaksi. Mata mereka hanya dipenuhi rasa hormat dan kagum. Apa yang salah denganmu? Mulai bekerja. Zuo Fan mengerutkan kening dan meneriaki mereka. Mereka terkikik konyol namun tidak terburu-buru melakukan pekerjaan mereka. Tuan, apakah Anda baru saja menggoda Raja Pedang Hujan Dingin? Kamu sungguh luar biasa. Bahkan melakukannya dengan penyihir yang haus darah. Bam! Zuo Fan langsung memukul mereka. Hentikan obrolan yang tidak masuk akal. Aku hanya menguji batas kemampuannya. Dan apakah kamu menemukannya? Tentu saja. Zuo Fan menyeringai. Wanita itu mendapat kebebasan dari Bai Yutian untuk mulai membunuh. Tapi satu-satunya yang tidak bisa dia sentuh adalah aku. Aku memberinya banyak alasan dan kesempatan untuk mengakhiriku saat itu juga. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Meskipun dia bersandar pada alasan. Itu bukanlah gayanya. Dengan betapa picik dan cepatnya dia marah saat kembali ke toko. Tidak mungkin dia bisa mengumpulkan kesabaran yang diperlukan untuk bermain-main denganku begitu lama. Jadi aku tidak perlu khawatir dia akan mengejar hidupku dan bisa terus maju. Yang lain menghela nafas lega. Zuo Fan berkedip pada mereka. Itu hanya berlaku untukku saja. Anda semua tidak termasuk. Lalu mengapa kamu begitu tenang? Berhati-hatilah agar dia tidak menyia-nyiakanmu. Anda salah di sana, Tuan. Salah satu penjaga terkekeh kegirangan. Karena dia tidak mau menyentuhmu maka kami akan aman selama kami tetap dekat denganmu. Itu sebabnya mulai sekarang kita akan makan bersama, tidur bersama, dan berkendara bersama. Saya harap Tuan tidak keberatan. Hehehe. Zuo Fan mengerutkan kening lalu mengangguk. Pria yang tajam. Itu rencana yang bagus dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Padahal jika kita ingin menyingkirkannya selamanya, kita memerlukan keributan besar dan memaksa orang di belakangnya untuk ikut bernegosiasi. Tidak baik untuk selalu reaktif terhadap tindakan orang lain dan terus-menerus diawasi. Pria di belakangnya. Orang-orang itu berseru. Tuan bermaksud. Zuo Fan mengangguk tegas sambil tersenyum dingin. Cepat atau lambat kita akan bertemu yang terbaik di negeri ini. Jadi kita akan menggunakan kesempatan ini untuk mengenalnya. Hahaha. Bersambung.